Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Kelautan dan Perikanan, Pejabat Gubernur Jawa Timur beserta seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, Presiden World Aquaculture Society, para peserta konferensi dan Expo Asia Pasifik Aquaculture 2024, hadirin serta undangan yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu di Surabaya pada acara hari ini. Hadirin yang saya hormati, peningkatan polusi penduduk dunia yang diproyeksikan mencapai 8,6 miliar orang pada tahun 2030 membawa tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan global, terutama protein hewani yang berkualitas. Kawasan Asia Pasifik dengan garis pantai yang panjang dan luas memiliki beberapa negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati laut yang berpotensi besar memenuhi kebutuhan pangan dan menyumbang 5% dari ekonomi global. Hal ini menjadikan kawasan Asia Pasifik menjadi kawasan strategis yang tidak hanya menjadi pasar, namun juga sebagai pusat produsen perikanan global. Indonesia dan negara kepulauan lainnya di Asia Pasifik seperti Filipina, Jepang, atau bahkan negara Mikronesia juga melihat kekayaan laut ini sebagai peluang bagi perekonomian. Hadirin sekalian, beberapa waktu belakangan ini masyarakat dunia termasuk negara-negara di Asia Pasifik terus menggaungkan konsep ekonomi biru, konsep pemanfaatan sumber daya laut dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang hampir 60% wilayahnya berupa perairan, menjadikan penerapan konsep ekonomi biru sebagai salah satu strategi pembangunan nasional. Indonesia juga telah memantapkan visi dan misi ke depan untuk menjadi poros maritim dunia dengan terus meningkatkan kontribusi sektor kelautan atas perekonomian nasional dan mengembangkan program-program nasional yang mengedepankan inovasi di bidang perikanan dan pariwisata laut. Oleh karena itu, kerangka kerjasama pengembangan ekonomi biru di kawasan ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tapi juga menggandeng pelaku usaha dan investor, serta akademisi untuk menciptakan arah kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Hadirin yang saya hormati, salah satu sektor perikanan yang berpotensi menyumbang 16% dari nilai ekonomi bidang kelautan Indonesia adalah aquaculture, budidaya perikanan. Pemerintah terus mendorong pengembangan budidaya perikanan ini agar lebih modern, mandiri, dan berkelanjutan. Upaya ini tidak tanpa tantangan seperti adanya perubahan iklim, kerusakan ekosistem, degradasi lingkungan, serangan penyakit, dan keselamatan hayati. Kedepan penerapan teknologi dan inovasi di bidang perikanan dan penguatan regulasi dan kebijakan serta kolaborasi
multi pihak perlu terus didorong demi mewujudkan pembangunan ekonomi maritim yang inklusif dan berkelanjutan. Hadirin sekalian, melalui kegiatan ini saya mengajak kita semua untuk memandang budidaya perikanan tidak hanya sebagai sumber pangan yang penting, namun juga mendorong perekonomian masyarakat. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian kita bersama. Pertama, pengembangan inovasi teknologi aquaculture berkonsep ekonomi biru harus terus diimplementasikan secara masif agar dapat menjaga keberlanjutan lingkungan dan menjadi motor penggerak perekonomian dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan aquaculture dalam konsep ekonomi biru harus dapat memberikan efek berganda dan nilai tambah, khususnya pada perluasan lapangan kerja, pemerataan ekonomi secara inklusif, dan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi. Kedua, kementerian lembaga terkait agar terus memberikan perhatian pada riset dan perekayasaan teknologi untuk pengembangan aquaculture berbasis ekonomi biru. Perlunya dukungan sumber daya manusia, terutama akademisi dan peneliti yang mumpuni, inovatif dan profesional yang dapat menghasilkan inovasi hasil riset yang implementatif. Ketiga, forum ini harus dijadikan sebagai tempat pertukaran informasi dan berbagi hasil pengembangan penelitian, inovasi serta teknologi aquaculture terbaru. Saya berharap kegiatan ini dapat meningkatkan investasi di bidang budidaya perikanan Indonesia, serta menumbuhkan inovasi dan teknologi budidaya perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pemerintah sudah berkomitmen memberikan kemudahan perizinan, insentif, keamanan, dan kestabilan iklim politik, konektivitas, serta sumber daya manusia terampil untuk kelancaran investasi. Untuk mengoptimalkan potensi ini, perlu penguatan kerjasama antar negara Asia Pasifik yang dapat meningkatkan kestabilan ekonomi kawasan. Menutup sambutan ini, saya sampaikan apresiasi atas terselenggaranya Asia Pasifik Aquaculture 2024 yang menjadi ajang pertemuan investor, peneliti, akademisi, dan pelaku usaha di bidang budidaya perikanan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Semoga wujud nyata kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dengan para pelaku usaha dan akademisi menghasilkan terobosan untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlanjutan sektor aquaculture di Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen utama perikanan di dunia. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, konferensi dan Expo Asian Pacific Aquaculture 2024 saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, selanjutnya kita saksikan bersama pembukaan Asian Pacific Aquaculture 2024. 3, 2, 1.
Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, dengan ini Asian Pacific Aquaculture 2024 telah resmi dibuka.